Dan di bagian tambahan ini, mari kita lihat secara lebih khusus langkah-langkah apa yang mungkin berat sekali, tapi dapat menjadi satu manifestasi ya dari saat dimana kita memantulkan kasih Allah kepada sesama. Pelajaran kita tadi malam, kita telah membaca ayat ini ya, bagaimana Yesus yang mengampuni mereka yang apa? Yang telah menyiksa dia. Mereka yang telah melakukan penyiksaan yang begitu hebat terhadap Yesus. Dan kepada mereka Yesus hanya berdoa. Di atas kayu salib dia katakan dalam Lukas 3:34, "Ya Bapa, ampunilah mereka. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi Yesus berdoa. Dan ini apa yang Yesus lakukan. Dia mendoakan. Itulah yang praktis yang dapat kita juga lakukan. Mendoakan orang-orang yang menganiaya, menyiksa kita. Ini adalah sesuatu yang Yesus lakukan berdasarkan apa yang beberapa tahun sebelumnya. Pada saat permulaan dari pelayanan Yesus, dia berkhotbah di atas bukit. Dia mengkhotbahkan. Dia apa yang dia khotbahkan? Dalam Matius 5 ayat 43-44, apa yang Yesus katakan? Kamu telah mendengar firman. Kamu telah dengar firman. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah apa? Musuhmu. Bencilah musuh. Wah, apa ada firman tentang benci musuh? Ya? Tapi nanti kita akan lihat ya. Tetapi aku berkata kepadamu, ayat 44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan itu yang terjadi di atas kayu salib. Yesus berdoa bagi semua mereka yang telah menganiaya Yesus. Karena itulah yang diajarkan dan dilakukan oleh Yesus. Ya. Mari kita lihat. Firman, bencilah musuhmu. Apakah ini ada dalam Alkitab ya? Apa itu betul-betul ada? Atau mungkin interpretasi yang salah, pemahaman yang salah yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi di zaman Yesus ya. Sampai Yesus harus katakan, kamu telah mendengar firman, kasihlah sesama manusia. Oh oke. Kasih sesama manusia itu tidak ada masalah. Kenapa? Itu ada memang dituliskan di kitab Perjanjian Lama, kitab Imamat 19 ayat 18. Dan ayat-ayat lainnya juga ada. Dalam Imamat 19 ayat 18, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Tertulis itu dalam Imamat 19 ayat 18. Tapi bagaimana dengan bencilah musuhmu? Firman yang mana? Dan kalau kita lihat, ini adalah firman yang disalah mengertikan oleh orang Farisi. Orang Farisi membaca dari Mazmur 139 ayat 19 sampai 22. Mazmur 113 ayat 19 sampai 22 katakan, sekiranya pemazmur ya berdoa, bermohon, sekiranya engkau mematikan orang fasik ya. Dia berdoa agar orang fasik, orang jahat yang seakan-akan terus merajalela itu kalau bisa berhenti kejahatannya. Sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu pada orang-orang yang bangkit melawan engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Jadi seakan-akan di sini ayat ini diinterpretasikan bahwa kita harus membenci apa? Musuh-musuh kita. Ya, kita harus membenci musuh-musuh kita. Tapi kalau kita lihat sebelumnya yang ditulis ini adalah perbuatan-perbuatan daripada musuh tersebut ya apa ya? Yang telah merusak bukan hanya umat-umat Allah, tapi merusak nama Allah. Yang telah mereka lakukan ya. Mereka berkata-kata dusta terhadap engkau ya. Mereka melakukan penumpahan-penumpahan darah. Jadi ini adalah permohonan ya, teriakan keadilan Tuhan. Kasih berhenti ini orang-orang jahat ini. Kasih berhenti mereka. Jangan sampai perbuatan mereka itu tidak terbalaskan. Tunjukkanlah keadilanmu, dengan kata lain. Jadi ayat tersebut, Mazmur 139 ayat 19 sampai 22 itu adalah tentang benci terhadap ketidakadilan, ya, terhadap kejahatan. Bukan benci kepada musuh dalam arti seseorang atau manusianya, tapi tindakannya. Tapi inilah yang terjadi ya. Jadi di zaman Yesus itulah yang selalu menjadi satu tema yang terdengar ya, dan ini dibuktikan dengan adanya
penemuan di komunitas Qumran di Laut Mati atau Dead Sea, ya. Komunitas yang menamakan diri mereka kaum SNS itu, mereka tinggal di goa-goa, dan ada yang katakan bahwa Yohanes Pembaptis itu keluar dari kaum ini, ya. Yohanes Pembaptis pernah bergabung dengan mereka. Mereka berada di bukit-bukit, ya, yang ada di dekat Laut Mati, dan tinggal di goa-goa, dan tugas mereka itu adalah untuk menyalin kitab-kitab, kitab Yesaya, kitab Perjanjian Lama. Mereka itu salin, mereka menjadi seperti fotokopi zaman dulu, ya, itu menyalin satu demi satu. Sampai kemudian di tahun 1946 didapati itu fragmen-fragmen gulungan-gulungan kitab yang telah ditulis oleh orang-orang SNS ini, yang mana menunjukkan bahwa manuskrip yang mereka buat, ya, manuskrip atau bahan tulisan mereka itu sesuai dengan apa yang kitab Perjanjian Lama, ya, sesuai dengan kitab Perjanjian Lama seperti yang kita miliki dari Masoretic Text, ya. Jadi ada pihak kelompok lain, ya, selain Masoretic Text itu yang telah menulis Alkitab seperti yang kita miliki sekarang, dan apa isi daripada Masoretic Text itu telah dikonfirmasikan oleh kaum SNS ini yang juga menyalin Alkitab seperti yang dilakukan oleh Masoretic Text. Jadi inilah yang terjadi, ya. Dan kalau kita lihat kaum SNS ini, mereka itu pada saat mereka mencoba untuk memiliki satu kehidupan yang suci, mencoba untuk berfokus kepada firman Tuhan dan menyalin firman Tuhan, ya, ke dalam ditulis kembali firman Tuhan tersebut, ya, menjadi juru-juru kopi dari firman Tuhan. Dan 2 kali sehari mereka akan memiliki sumpah yang mereka ulang-ulangi. Dan ini menariknya, sumpah mereka ini untuk membenci selamanya orang yang tidak adil dan untuk berjuang bersama orang yang benar. Jadi kerinduan mereka itu adalah untuk membenci orang yang tidak adil, ya, dan berjuang bersama dengan orang yang benar. Kenapa? Karena kaum SNS ini menganggap diri mereka sebagai anak-anak terang yang membenci anak-anak kegelapan, ya. Membenci anak-anak kegelapan. Dan ini pada mulanya pada saat firman itu ditulis seperti dalam Mazmur 139, ditujukan kepada ketidakadilan daripada orang-orang jahat. Tetapi sekarang di dalam pemikiran orang-orang Yahudi di zaman Yesus, seperti juga yang dapat kita lihat dimanifestasikan juga oleh orang-orang Farisi dan juga kelompok SNS ini, sekarang mereka bukan hanya membenci tindakan-tindakan orang berdosa, tapi terlebih itu harus membenci orangnya. Harus membenci orang-orangnya, bukan hanya tindakan mereka. Itulah sebabnya Yesus katakan, aku beda. Kasihilah, ya. Kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Dan kelanjutannya dalam ayat 44 dikatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat 45, karena apa menjadi dasar daripada berdoa bagi mereka? Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Artinya apa? Artinya, ayat ini memberikan arti bahwa Allah mengasihi semua umat manusia yang diciptakan dalam rupa dan gambar Allah seperti dituliskan dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Semua umat manusia itu sama, ya. Di mata Allah patut untuk dikasihi. Di mata Allah, Allah ingin mengasihi dan diterima kasih Allah tersebut. Tidak ada yang akan binasa karena mereka telah dijadikan dalam rupa dan gambar Allah. Jadi Allah memperlakukan, selain itu, artinya adalah Allah memperlakukan semua umat manusia itu sama, ya. Seperti Allah yang memberikan hujan, ya, memberikan matahari kepada semua umat manusia, baik yang baik maupun yang tidak baik, yang benar ataupun yang jahat, semuanya dapat matahari, semuanya dapat hujan. Dan kalau Allah itu memiliki kasih yang diberikan kepada semua, bagaimana dengan kita yang sudah menerima kasih Allah, ya? Kita juga harus mengasihi mereka itu sebagai sahabat, ya. Sebagai sahabat, seperti Allah yang telah mengasihi mereka. Jadi tidak ada firman Tuhan yang sesungguhnya yang menyatakan bencilah musuhmu. Tidak. Allah justru melalui Yesus Kristus menyatakan kita harus mengasihi sesama. Dan berikutnya, ayat 46-47 dari Matius 5 katakan, apabila kamu mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, itu udah wajar, ya. Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Pemungut cukai saja mengasihi orang yang mengasihi dia, ya. Dan ayat 47, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain?
Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun juga berbuat demikian? Jadi, berikanlah kasih tersebut kepada siapa saja, termasuk kepada musuh. Musuh yang boleh dibilang apa ya? Arti dari kata musuh itu ektros, itu adalah orang yang dibenci, orang yang bermusuhan dengan kita. Yang menjadi musuh kita. Kenapa dia musuh itu dibenci? Karena permusuhan dan ancaman yang mereka bawa ke dalam kehidupan kita. Ya. Itulah sebabnya mereka dapat seringkali menjadi musuh, ya, dibenci karena adanya bahaya yang mereka bawa. Tapi walaupun demikian, coba kita lihat kehidupan Yesus. Bahaya bahkan telah datang kepada dia, tapi dia tetap mendoakan, ya, mendoakan. Tapi sebelum kita masuk pada Yesus mendoakan, mari kita lihat bahwa poin pertama secara praktis maksudnya, untuk mengasihi musuh, kita mengasihi musuh dengan cara apa? Terus memberi hormat pada musuh kita. Jadi, walaupun orang itu telah menyakiti kita, membawakan bahaya kepada kita, Allah menginginkan kita apa? Memberi salam atau memberikan kehormatan, memberi salam atau hormat, ya. Memberi salam atau memberi hormat. Kita tidak meremehkan, ya. Kita tidak mencibir kata lain, ya. Kita tetap terus memberi salam atau hormat kepada orang tersebut. Yang kedua, kita terus memenuhi kebutuhan mereka. Wah, biasanya kita hanya memenuhi kebutuhan orang-orang yang kita kasih, tapi firman Tuhan katakan, penuhi kebutuhan mereka. Bapamu yang di sorga menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Allah tetap memberikan kebutuhan kepada orang yang baik atau tidak baik sekalipun. Demikian juga kita harus memenuhi kebutuhan mereka, orang yang tidak baik sekalipun, ya. Jadi apa di situ lihat? Ini satu tema yang terus ada dalam Alkitab, ya. Roma 12 ayat 20 katakan, ya. Tetapi jika seterumu, jika musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah musuh tersebut minum. Dengan berbuat demikian kamu menaruh bara di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalahkan. Nah, saya pernah berikan kesaksian di acara ini dan juga di khotbah saya, ya. Ada tetangga di sebelah apartemen kami itu yang pada suatu saat dia marah mungkin karena ada salju yang saya lempar ke jalan, ya. Saya lempar ke jalan karena memang seperti biasa, ya. Karena itu akan ada mobil yang akan mendorong dari salju-salju dari jalan tersebut dan dibuang ke tempat lain. Tapi dia marah kenapa? Karena dia akan keluar, tapi tidak ada salju yang kena, tapi dia merasa kalau saya buang saljunya ke tengah jalan, maka dia akan jadi susah untuk keluar dari tempat parkirannya dia. Jadi ini memang marah sekali. Dan selama bertahun-tahun saya lihat dia kalau melihat saya seperti marah terus, gitu, seperti benci. Karena waktu itu saja, setelah saya buang salju tersebut, dia berteriak kepada saya. Tapi saya berdoa, Tuhan berikan kepada saya kekuatan. Bagaimana caranya supaya dapat tetap bersahabat dengan dia. Walaupun saya terus-menerus salam kepada dia, tersenyum, dia marah sekali. Sampai suatu saat, pada saat saya berjalan menuju ke apartemen saya dapati ada satu dompet. Ada satu dompet, dan pada saat, dompet siapa nih? Ini orang sangat membutuhkan. Saya angkat dompet tersebut, dalamnya ada banyak sekali uang, cash, ya, ada banyak sekali uang. Dan saya lihat, ada kartu ID-nya, ya, kartu tanda penduduknya, ya. Dan saya lihat, wah, ini ibu yang selama 2 tahun lebih ini memang seperti marah terus kepada saya, benci sekali kepada saya sepertinya, ya, mungkin, ya. Jadi saya bilang, wah, ini dia. Tapi saya tetap pergi kepada, saya ketok, saya masuk ke apartemen mereka, saya ketok pintunya dan saya berikan Saya berikan, pada saat saya ketok dan dia buka pintu, dia mukanya keras, karena dia pikir, kenapa ini sepertinya orang yang seperti dia marah ini kok muncul di depan pintunya. Tapi saya kemudian saya berikan dompetnya. Pada saat saya berikan dompetnya, dia berteriak, dia sebutlah nama Tuhan dengan lainnya. Kaget sekali. Lalu dia mulai tunduk, terima kasih kepada saya. Dan sejak saat itu kembali saya menyapa dia, sampai saat ini dia telah menjadi sahabat saya. Ya, jadi itulah, ya, cara mengasihi. Kalau kita mengasihi musuh kita, maka kita sedang menumpahkan di sini? Menumpahkan bara di atas kepalanya, dan itu sudah terbukti, saudara, ya. Jadi, cara mengasihi musuh kita, terus memberi salam, hormat kepada mereka, terus memenuhi kebutuhan mereka. Dan yang ketiga, kalau musuh tersebut tidak mau melihat kita, tidak mau berdamai dengan kita, dan lain sebagainya, kita akan dapat berdamai dengan diri kita sendiri. Dengan cara apa? Mendoakan mereka.
mendoakan mereka. Matius 5 ayat 44 katakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yesus berdoa bagi para penganiayanya, ya. Bapa, ampunilah mereka. Kita sudah baca dalam Lukas 23:34. Stefanus berdoa bagi mereka yang sedang melempari dia dengan batu. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa itu kepada apa? Kepada mereka. Dan dengan demikian dia kemudian meninggal dunia. Jadi terus berdoa. Berdoa kepada musuh, bukan supaya musuhnya itu berubah. Bukan, terus terang saja, mungkin musuh tersebut tidak akan bisa berubah. Dia nggak tahu Tuhan mungkin, ya. Seperti tetangga saya itu. Mungkin dia nggak kenal Tuhan. Tapi kita berdoa supaya kita yang diubahkan, saudara. Supaya kita memiliki kasih surga. Supaya kita dapat merasakan kasih Yesus yang dia sudah berikan pada kita. Satu statement yang saya suka sekali untuk sampaikan, ya, bahwa kita tidak akan terus-menerus dapat membenci seseorang yang terus-menerus kita doakan. Coba Anda praktekkan. Anda lihat ada seorang yang berseteru dengan Anda, tapi sebutkan namanya terus, doakan dia terus, saudara. Percayalah, maka kebencian Anda tersebut akan hilang, ya. Kenapa? Karena kita doakan terus dia. Dan akhirnya kasih surga itulah akan apa? Kasih surga itu akan menguasai hati kita. Ya. A.W. Tozer, dia katakan bahwa kita sebagai umat Kristen jangan pernah membenci. Kita tidak memuji Tuhan, kita tidak berbakti pada Tuhan kalau kita masih memiliki kebencian terhadap sesama. Kita tidak memiliki kasih Allah. Itulah sebabnya dia katakan, we cannot pray in love and live in hate and still think that we are worshiping God. Kita tidak bisa berdoa dalam kasih, ya, dan hidup dalam kebencian, dan masih berpikir, kalau kita masih benci-benci orang lain, kita masih berpikir bahwa kita sedang menyembah Tuhan. Tidak. Kalau kita menyembah Tuhan, kasihlah, berdoalah kepada orang-orang yang menjadi dalam tanda kutip musuh kita. Ada hasil, saudara. Ada hasil dari berdoakan, tetap hormat, memenuhi kebutuhan orang-orang yang bersalah kepada kita, atau menjadi musuh kita, atau yang memusuhi kita. Ada hasilnya. Hasilnya, firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 7 katakan, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Jadi, kita dapat apa? Memiliki kedamaian. Kita dapat memiliki kedamaian bukan hanya dengan diri kita yang mendoakan orang tersebut, kita yang diubahkan kebencian kita menjadi kasih. Tapi ada kemungkinan jika Tuhan berkehendak, orang tersebut akan apa? Berdamai dengan kita. Berdamai dengan kita. Mungkin sukar, tapi sekali lagi ini bukan kuasa kita. Itu adalah kuasa, mengasihi musuh adalah kuasa yang Tuhan berikan. Damai sejahtera, firman Tuhan katakan, saya lupa sempat ya, tuliskan ayatnya ya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku, Yesus katakan, ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan kemudian dalam Yohanes 14, ya ini dalam itu ya. Itu dalam Yohanes 14 ayat 27 ya. Itu ayatnya ya. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itulah yang menjadi kuasa bagi kita. Berikutnya, dalam Matius 5 ayat 11 dan 12 dikatakan, berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jika kita tidak dapat diperdamaikan dengan orang yang tidak mau berdamai, yang memusuh kita tersebut. Tapi kalau kita terus mendoakan dia, tetap hormat. Kalau ada kesempatan memenuhi kebutuhannya, maka upah itu bukan di dalam dunia. Upah kita di surga. Ingat, ada dua hal yang tidak lagi kita akan lakukan di surga. Ada dua hal, hanya dua hal kita tidak akan lakukan lagi di surga. Yang pertama adalah menginjili orang-orang yang tidak percaya. Kita tidak akan lagi menginjili. Kenapa? Karena semua sudah menjadi orang percaya. Yang kedua, di dalam kerajaan surga, kita tidak akan lagi mengasihi orang yang memusuhi kita. Kenapa? Karena tidak ada lagi musuh dalam kerajaan surga. Kenapa? Selain itu, di dalam dunia inilah kita memiliki kesempatan untuk menjadikan musuh-musuh kita menjadi kekasih-kekasih kita. Menjadi kekasih-kasih. Saya percaya dan berdoa, kiranya kita dapat mulai mempraktekkan. Ya, mulai tetap mempraktekkan, tetap memiliki hormat kepada orang atau musuh kita sekalipun, memenuhi kebutuhan mereka, dan berdoa bagi mereka. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.